Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekoton meminta pemerintah untuk menghentikan izin perusahaan pengimpor sampah. Tuntutan ini muncul karena sampah impor dapat mengancam ekosistem lingkungan. Pasca terbongkarnya sejumlah kasus penyelundupan kontainer berisi kertas bekas bercampur sampah dari luar negeri, sejumlah aktivis peduli dan peneliti Ekoton di Kecamatan Waringin Anom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terus mengumpulkan bukti sampah-sampah impor dari luar negeri. Berbagai jenis sampah limbah rumah tangga seperti plastik, popok bayi, botol mineral, hingga kaleng bekas oli dipilah dan dikumpulkan. Barang bukti ini terkumpul di halaman belakang kantor Ekoton dan sengaja dibeli oleh para peneliti Ekoton dari salah satu perusahaan yang mengimpor kertas bekas bercampur sampah. Ekoton meminta kepada pemerintah untuk menghentikan impor sampah dari luar negeri yang menimbulkan efek negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plastik dan kertas, sejumlah perusahaan mengimpor sampah plastik dan kertas atau scrap. Masalahnya hanya 60% sampah impor yang bisa didaur ulang, sementara sisanya menjadi sampah. Berikut ini akan kami sajikan data dan fakta tentang importasi sampah ke wilayah Indonesia. Dapat Anda lihat di sebelah kanan saya. Yang pertama, kita berpijak dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa jumlah sampah yang masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 2018 ini meningkat 141% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tepatnya yaitu 283.152 ton scrap atau potongan plastik dan kertas. Dan kemudian kita lihat dari mana sampah tersebut berasal. Sumber data yang sama memperlihatkan peta berikut ini. Kita akan melihat kemudian ada 9 negara yang kemudian disebutkan mengekspor scrap kertas ke Indonesia. Ini kita lihat ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Belanda, ada negara Italia, ada Belgia, ada Yunani, Singapura, Korea Selatan, Indonesia, dan juga Singapura. Inilah negara-negara asal kertas impor. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita akan simak bahwa kemudian scrap kertas terbanyak dari Amerika Serikat dengan nilai impor mencapai 84,5 juta dolar. Negara maju memang dipersepsikan memiliki scrap yang bagus untuk didaur ulang di negaranya, padahal kemudian tidak demikian juga. Faktanya hanya 60% dari scrap yang bisa digunakan lagi, sisanya menumpuk menjadi sampah, dan inilah kemudian nilai dari sampah yang kemudian sudah saya sebutkan. Dari Amerika Serikat ada 84,5 juta dolar, ada Italia, Inggris, Korea Selatan, Belanda, dan selanjutnya ada Australia, Selandia Baru, Singapura, Yunani, dan juga Belgia. Dan kemudian kita akan telisik kemudian negara pengimpor sampah plastik. Nah, ini kita lihat bagaimana negara asal sampah plastik. Kita lihat ada sejumlah negara yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Amerika Serikat, ada Prancis, ada Inggris, Belanda, Jerman, ada Jepang, bahkan ada Kepulauan Marshall di situ yang tampak di wilayah Laut Pasifik yang kemudian ternyata menjadi sumber terbanyak sampah impor yang masuk ke Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di slide selanjutnya, nilai ekonominya di Kepulauan Marshall ini mengalahkan Amerika Serikat dengan selisih sekitar 18 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ini kita lihat, ini adalah nilai sampah impor. Kita lihat Kepulauan Marshall ternyata peringkat pertama. Ini bahkan mengalahkan Amerika Serikat, mengalahkan Jerman, Australia, Jepang, dan juga negara-negara selanjutnya. Dan kami juga memiliki data impor sampah di berbagai pelabuhan di Indonesia. Dan kemudian kalau kita lihat ternyata paling banyak impor sampah ini masuk melalui Batam sebanyak 464 kontainer. Nah, kita lihat Batam yang paling banyak, ini jumlahnya totalnya ada 464 kontainer. Ini mengalahkan Banten, Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok, dan juga yang lain-lain hingga data dari tanggal 15 Agustus 2019. Bahkan kemudian 185 kontainer di Batam ini diantaranya merupakan sampah yang tercampur dengan sampah lain. Nah, tentunya kondisi ini sangat membahayakan. Sehingga pemerintah pusat pun mengambil tindakan tegas. Dan berikut ini laporan pengiriman ulang sampah yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita lihat bagaimana respon dari pemerintah yang mengekspor ulang sampah-sampah tersebut. Kita lihat pada tanggal 14 Juni 2019 ada 5 kontainer ke Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 29
29 Juli 2 kontainer dan juga 5 kontainer. Dan kemudian ada 31 Juli kontainer, ada 9 kontainer dikirimkan ke negara Jerman, 1 Agustus 20 kontainer, dan juga negara-negara selanjutnya seperti kemudian pada 3 Agustus dikirimkan kembali ke negara asalnya 26 kontainer ke Amerika Serikat, dan kemudian 1 kontainer ke negara-negara lainnya. Dan pemirsa, itulah kemudian informasi-informasi yang kami hadirkan mengenai kasus impor sampah plastik. Saya akan ke Ajeng Kamarati untuk menyampaikan dialognya untuk membuat kita lebih mengerti mengenai persoalan ini. Ajeng, silahkan. Baik, Kevin Egan, terima kasih atas pemaparannya. Benar sekali pemirsa, sepanjang periode 29 Juli hingga 3 Agustus lalu, sudah ada 49 kontainer scrap plastik impor yang dipulangkan pemerintah ke negara asalnya. Lantas bagaimanakah cara agar impor plastik sampah terutama tidak terulang lagi? Telah hadir di studio Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivien Ratnawati. Selamat pagi, Ibu Vivien. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Nah, sebelum kita ke topik utama, saya mau tanya sebenarnya sikap pemerintah Indonesia terhadap importasi sampah itu seperti apa sih? Pemerintah Indonesia secara tegas melarang masuknya sampah atau limbah B3 itu yang berasal dari luar dan masuk ke wilayah NKRI. Itu sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan yang berkembang saat ini adalah bukanlah Indonesia mengimpor sampah dan limbah B3, tapi Indonesia memang masih mengimpor bahan baku. Jadi bahan baku kertas recycle, bahan baku plastik recycle. Tapi yang banyak datang diimpor oleh negara-negara yang tadi itu adalah barang-barang yang berbahaya ya Bu ya? Iya, jadi di dalam bahan baku tersebut memang tersusuplah sampah dan limbah B3. Dan kalau kami lihat di lapangan, kurang lebih di dalam kontainer itu 20% sampai 30% itu isinya sampah atau limbah B3. Yang paling misalnya merusak lingkungan yang pernah ditemukan 30% itu biasa isinya apa sih Bu? Macam-macam Mbak, jadi ada sampah yang memang berasal dari sampah domestik negara asal. Misalnya seperti popok, mohon maaf pembalut. Itu dikirim ke sini, itu iya, termasuk di dalam situ? Ada di dalam kontainer itu. Bahkan yang paling berbahaya adalah limbah medis. Jadi kami temukan juga jarum suntik, kemudian botol infus dengan selangnya yang masih ada darahnya. Bahaya banget itu. Iya, itu ada di dalamnya. Dan juga limbah-limbah B3 lainnya seperti bekas kemasan bahan kimia dan sebagainya. Nah, tadi itu kita lihat di televisi tayangannya itu bisa diakses masyarakat sampai kok bisa begitu ya Bu? Iya. Jadi persoalannya adalah seperti ini. Ketika bahan baku itu masuk, kemudian tidak tertangkap oleh intelijen, maka dia terus ke perusahaan atau pabrik karena memang impor bahan baku kertas dan impor bahan baku plastik recycle ini masuk di jalur green line atau dia hanya diperiksa dokumen di pabean. Nah, ketika masuk di perusahaan atau pabrik tersebut memang dipilah oleh perusahaan tersebut. Dipilihlah yang plastik untuk perusahaan daur ulang plastik, yang kertas untuk pabrik kertas. Sampahnya itu kemudian diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Jadi dibuang aja gitu? Iya, dengan kedok CSR karena sampahnya masih berharga Mbak. Oh ya. Karena setelah bahkan dipilah, sampah-sampah yang tadi Ibu bilang medis itu juga itu yang di situ. Nah, sekarang yang dipilah kemudian yang plastik-plastik, yang kertas-kertas dan sebagainya. Nah, itu kan laku dijual di pabrik daur ulang. Nah, yang tidak laku residu itu dibawa ke persoalannya ini yang sekarang terjadi, ke pabrik tahu. Aduh, untuk bahan bakar. Iya, bahan bakar untuk membakar memanaskan alat yang untuk membuat tahunya, tungkunya. Oke, kita akan berbicara mengenai rancangan pengurangan sampah plastik, tapi kita dengar dulu pernyataan dari Ibu Menteri berikut ini. Ya, kita kan memang punya 60-an juta lebih sampah plastik ton per tahun ya. Dan menurut kebijakan strategis kita itu harus diturunkan paling tidak sampai dengan 70% di 2025. 30% diturunkan, 70% dikelola.
Jadi artinya langkah-langkah untuk melakukan penurunan itu harus kita lakukan, dan saya berterima kasih karena sekarang justru aktualisasi dari publiknya yang sangat kuat, karena memang kan persoalan-persoalan sampah itu kan atau plastik juga adalah persoalan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi didekati oleh masyarakat, direspons oleh masyarakat, dan masyarakat merasa sensitif terhadap persoalan itu hal yang paling baik. Jadi sekarang kita sedang menyiapkan dan sudah pada fase akhir, nanti saya tinggal terima dulu paparannya Dirjen, lalu nanti kita lihat mengaturnya seperti apa. Ditunggu pemaparannya Dirjen. Nah, untuk mengurangi sampah plastik di tahun 2025, hopefully inginnya sampah plastik sudah berkurang. Apa rancangan yang sedang dikembangkan oleh Dirjen, Ibu? Iya, berdasarkan peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional, memang seperti yang disampaikan Ibu Menteri tadi bahwa 2025 itu diperintahkan untuk mengurangi sampah itu 30% dan menangani 70%. Artinya 100% sampah terkelola. Apa yang dilakukan sekarang adalah memang kita melakukan atau mengeluarkan kebijakan sampah tuh hulu hilir, Mbak. Jadi hulu itu adalah dari kita-kita nih, individu ya. Individu melakukan pengurangan untuk menghasilkan sampah, sampah plastik, bawa tumbler, bawa kantong belanja sendiri dan sebagainya. Nah, kalau dari produsen, produsen itu kan juga turut menyumbang karena kemasan dan sebagainya. Itu kami sedang membangun kebijakan untuk roadmap atau peta jalan 10 tahun bagi produsen. Jadi perusahaan retail, perusahaan manufaktur dan restoran. Mereka penyumbang terbanyak sampah plastik ya? Restoran dan sebagainya. Kita minta mereka punya rancangan 10 tahun untuk mengurangi menghasilkan sampah plastik. Yang pertama mereka harus meredesain kemasan. Jadi kemasannya itu harus bisa di-recycle dan sebagainya. Yang kedua adalah mereka harus mempunyai sistem take back. Karena kalau untuk merecycle kan harus dikembalikan lagi kemasan-kemasan itu. Nah, mereka harus punya sistem seperti itu. Nah, itu yang sedang kita kembangkan dan harapannya tahun ini kita bisa keluarkan peraturan Menteri LHK. Jadi seperti menantang para produsen yang biasa menghasilkan plastik begitu banyak, sampah begitu banyak, untuk apalagi nih next untuk 10 tahun ke depannya agar bisa didaur ulang seperti itu ya Bu, kira-kira ya. Jadi pendekatannya tidak hanya kita-kita individual, tapi mereka juga tapi dong. Produsen. Iya. Penting itu. Betul. Nah, ini kita balik lagi ke impor sampah. Nah, ini kan juga banyak terjadi di negara-negara lain, misalnya negara Singapura atau negara tangga kita juga banyak sekali mengimpor sampah, tetapi mereka berani menolak. Kenapa Indonesia tidak berani menolak? Iya, intinya kembali lagi yang saya mau sampaikan, yang diimpor tuh bahan baku. Bahan baku oke, mereka juga mengimpor bahan baku. Bahkan Cina itu juga mengimpor bahan baku, plastik recycle, kemudian kertas recycle. Tapi yang dibangun adalah sekarang kalau untuk pemerintah Indonesia supaya itu tidak dimasuki oleh sampah dan limbah adalah kita merevisi regulasinya. Kita mengencangkan regulasinya. Dalam hal ini memang untuk tata niaga impor bahan baku ini menggunakan peraturan Menteri Perdagangan. Dan ini yang sekarang sedang dikoordinasikan untuk direvisi. Ini Permen 31 2016 itu betul, ya? Betul, Oke. Betul. Jadi direvisi untuk kemudian kita memperketat lagi pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia yang isinya adalah bahan baku daur ulang. Oke, terakhir, sanksi atau tindakan tegas ini sebenarnya harusnya apa dan ditujukan ke siapa sebenarnya? Sudah jelas kalau di Undang-Undang 32 tahun 2009 dan Undang-Undang 18 2008 pengelolaan sampah dan lingkungan itu mengatakan bahwa dilarang memasukkan sampah ke wilayah NKRI, dilarang memasukkan limbah ke wilayah NKRI, ya, dan pidana. Tapi yang diambil oleh pemerintah Indonesia sekarang adalah cukup soft dulu, di-reekspor. Jadi masuk kemudian bercampur. Bea Cukai bekerja sama dengan kami, kami memberikan rekomendasi, kontainer itu berisi sampah dan limbah dan harus direekspor. Itu yang sedang kami lakukan. Kirim ulang. Betul, kirim ulang. Dan yang cukup menggembirakan adalah kalau kita lihat dari data
bahan baku yang ada di Batam yang masuk ke Indonesia itu yang bercampur dengan sampah dan limbah sudah mulai menurun. Jadi dengan peristiwa ini dan kemudian pihak Kementerian Perdagangan juga mengencangkan regulasinya dan kemudian surveyor yang ada di negara asal itu juga sekarang sudah cukup kencang untuk memeriksa bahan baku yang masuk ke Indonesia, maka ini sudah mulai menurun berisikan sampah dan limbah B3. Oke, 2025 kita berharap bahwa sampah ini semuanya bisa terkelola dengan baik. Betul. Dan kita berharap kita sendiri juga bisa sadar untuk mengolah sampah masing-masing di domestik kita masing-masing. Dan ada satu hal, memang tugas kami sekarang adalah bagaimana memanfaatkan sampah dalam negeri untuk bisa dipakai sebagai bahan baku tadi. Oke, itu PR-nya. Sehingga tidak perlu impor. Iya, terima kasih Bu Vivian atas penjelasannya. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi penting lainnya ke hadapan Anda, di antara kebakaran lahan di Provinsi Riau dan juga Sumatera Selatan sudah mulai padam. Sesaat lagi.